Jadi informasi yang akan kami bagikan kali ini pada seluruh Bapak Ibu pensiunan terkait dengan PP Besaran Pesangon, pensiunan resmi ditetapkan apakah masih mencapai nominal 1 miliar rupiah. Jadi dalam informasi ini nanti Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana penjelasan resmi terkait dengan PP Pesangon Bapak Ibu pensiunan yang katanya telah ditetapkan dan apakah nominalnya masih sama dengan informasi yang beredar selama ini yang mencapai 1 miliar rupiah. Nah, untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu, silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami hadirkan melalui channel ini. Nah, Bapak Ibu pensiunan yang terhormat, langsung saja kita simak penjelasannya Bapak Ibu terkait dengan PP Besaran Pesangon Bapak Ibu pensiunan yang resmi ditetapkan apakah masih mencapai nominal 1 miliar rupiah atau tidak. Dan di sini Bapak Ibu seperti biasa kami telah menampilkan sebuah artikel terbaru yang dipublikasikan pada 27 Mei 2026 kemarin berjudul Final PP Besaran Pesangon Pensiunan resmi ditetapkan apakah masih 1 miliar rupiah. Berdasarkan informasi tersebut Bapak Ibu kita akan lihat penjelasannya. Kabar PP Pesangon Pensiunan akhirnya memasuki tahap finalisasi. Pemerintah dikabarkan siap mengetok palu peraturan pemerintah atau PP yang mengatur skema baru pencairan pesangon bagi pensiunan, termasuk kemungkinan dibayarkan sekaligus. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari poin pertama informasi ini, di mana ada kabar mengejutkan, di mana PP Pesangon Bapak Ibu pensiunan akhirnya memasuki tahap finalisasi, dan pemerintah dikabarkan Bapak Ibu dalam hal PP Pesangon ini akan mengetuk palu untuk mengesahkan peraturan pemerintah dalam hal pengaturan skema baru pencairan pesangon bagi Bapak Ibu pensiunan. Bahkan termasuk informasi kemungkinan pesangon tersebut akan dibayar sekaligus kepada setiap pensiunan yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, kabar mengenai PP Pesangon Pensiunan ini mencuat setelah adanya pembahasan resmi terkait pembayaran gaji ke-13 pensiunan yang melibatkan Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fokus pembahasan tak hanya soal pengesahan aturan, tetapi juga mekanisme teknis pencairan. Jadi jelang pencairan gaji ke-13 Bapak Ibu yang akan diselenggarakan oleh pemerintah melalui PT Taspen pada bulan Juni 2026, kabar tentang PP Pesangon ini kemudian mencuat karena berkaitan dengan pembahasan resmi pembayaran gaji ke-13 Bapak Ibu pensiunan. Karena dalam pembahasan tersebut juga melibatkan beberapa lembaga seperti Kementerian Keuangan, PT Taspen, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi isu utama yang menjadi perhatian pensiunan adalah apakah pesangon akan dicairkan sekaligus dengan besaran hingga 1 miliar rupiah atau ada perubahan nominal dari kabar yang selama ini beredar di media sosial. Untuk membahasnya, berikut informasi yang ditelusuri dari beberapa sumber. Jadi di sini nanti Bapak Ibu kita akan lihat secara bersama-sama terkait dengan besaran pesangon ini yang sebelumnya beredar di media sosial bahwa pembayaran pesangon ini akan dicairkan secara sekaligus dengan besaran mencapai 1 miliar rupiah. Nah, apakah nominal ini masih tetap atau sudah berubah Bapak Ibu? Kita akan simak secara bersama-sama dari informasi yang satu ini. Nah, sekarang kita masuk pada poin informasinya Bapak Ibu. Benarkah finalisasi PP Pesangon Pensiunan? Pembahasan tentang finalisasi PP Pesangon Pensiunan ramai dipertanyakan pensiunan. Peraturan pemerintah dinilai memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional sebagai dasar pembayaran pesangon bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, terkait dengan finalisasi PP Pesangon ini menjadi satu wadah penting bagi para pensiunan dalam hal realisasi dana pesangon ini, yang mana ini menjadi dasar yang mengikat untuk pembayaran bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Artinya tanpa peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan dana pesangon ini, mustahil akan direalisasikan oleh pemerintah Bapak Ibu. Maka finalisasi PP Pesangon ini jauh lebih penting bagi para pensiunan saat ini untuk mendapatkan pembayaran dana pesangon tersebut. Berikutnya, pesangon pensiunan sangat penting karena sistem pensiun di Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah keterbatasan,
Banyak pensiunan menerima pembayaran bulanan dengan nominal yang tidak mengalami penyesuaian signifikan, sementara biaya hidup terus meningkat. Jadi harapan para pensiunan terkait dengan pesangon ini Bapak Ibu jauh lebih penting juga karena dinilai ini menjadi satu solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan para pensiunan di tengah biaya hidup yang terus meningkat pada tahun ini. Jadi PP Pesangon dan juga realisasi pesangon ini lagi-lagi menjadi harapan besar bagi seluruh para pensiunan. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu penjelasan lebih lanjut terkait dengan pesangon ini juga menjadi penopang ekonomi pensiunan. Jadi pesangon yang seharusnya menjadi penopang utama ekonomi di masa para pensiunan yang disiarkan secara sekaligus. Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berlaku saat ini demi kesejahteraan pensiunan. Jadi karena pesangon ini dinilai sebagai penopang ekonomi pensiunan Bapak Ibu, bahkan dalam kondisi saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan konkret terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku saat ini demi kesejahteraan para pensiunan, khususnya di tahun 2026. Selanjutnya, dalam skema pesangon pensiunan, pemerintah mempertimbangkan pembayaran hak pesangon secara penuh dalam waktu sekali bayar. Namun perlu dipahami Bapak Ibu bahwa sekaligus bukan berarti seluruh pensiunan menerima dana pada hari yang sama. Jadi inilah yang menjadi informasi penting juga yang perlu dipahami oleh masing-masing Bapak Ibu pensiunan terkait dengan pembayaran secara sekaligus ini. Jangan kemudian disalahartikan karena sekali bayar bukan berarti seluruh pensiunan pada hari yang sama menerima pesangon tersebut bila direalisasikan oleh pemerintah Bapak Ibu. Tetapi tentu saja ada tahap-tahapan tertentu yang wajib diproses oleh pemerintah tentunya. Kemudian, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu penjelasan terkait dengan proses atau tahapan pelaksanaan kebijakan pesangon, di mana pelaksanaan tetap dibagi dalam beberapa tahap atau batch. Batch pertama diprioritaskan bagi pensiunan yang nilai paling rentan secara ekonomi, seperti mereka yang tidak memiliki penghasilan tambahan dan sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Jadi untuk tahap pelaksanaan ini Bapak Ibu nantinya berdasarkan informasi ini akan dilakukan dengan proses tahapan atau batch dan diprioritaskan bagi para pensiunan yang dinilai rentan secara ekonomi, dan ini juga berlaku bagi Bapak Ibu yang memiliki penghasilan tambahan atau tidak memiliki penghasilan tambahan selain dengan dana pensiun yang dibayarkan selama ini oleh pemerintah melalui PT Taspen. Kemudian, prioritas juga disebut menyasar bagi para pensiunan yang telah lebih dari 10 tahun memasuki masa pensiun tanpa penyesuaian signifikan, yang mana faktor usia, kondisi ekonomi, masa kerja, serta golongan terakhir turut menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran nominal. Jadi di sini juga Bapak Ibu secara khusus diprioritaskan kepada Bapak Ibu pensiunan yang sudah memasuki 10 tahun dan belum mendapatkan penyesuaian signifikan terhadap penghasilan, dan juga dipengaruhi oleh faktor usia, kondisi ekonomi dan masa kerja, serta golongan terakhir yang turut menjadi pertimbangan pemerintah nantinya dalam menentukan besaran nominal pesangon tersebut jika direalisasikan oleh pemerintah. Dan semua golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 4, Bapak Ibu, tetap berhak menerima sesuai ketentuan dalam PP terbaru, sementara besar pesangon yang disalurkan belum dipastikan tetap pada pedoman yang merujuk pada golongan terakhir dan masa kerja pensiunan.